Halo guys, dari Sembalun. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin pengalaman aku lari di acara Rinjani 100 Ultra guys. Jadi sebenarnya awal tahun 2025 ini aku sebenarnya nggak ada planning untuk ngikut Rinjani, karena aku tahu Rinjani itu salah satu race paling susah di Asia mungkin ya. Bahkan lebih ada beberapa orang yang bilang kalau Rinjani itu lebih susah dari UTMB yang ada di Chamonix gitu. Tapi ya, jadi awalnya pokoknya intinya nggak ada rencana, cuman karena ini memang ada urusan sekalian main ke Lombok, jadi pikirnya ya udah sekalian aja kita ikut Rinjani 100 gitu. Jadi untuk race kali ini saya ngikut kategori 60 kilo. Jadi 60 kilonya itu elevasinya di sekitar 5000-an dan ke off time-nya mepet guys. Aku baru tahu 2 hari lalu kalau ke off time-nya itu cuma 20 jam. Terus aku lihat video-video orang yang ada di YouTube, kayaknya yang kategori 60 video-videonya itu pada nggak finish guys. Jadi mentalnya makin down nih. Dan aku lihat di result tahun lalu, kayaknya di kategori 60 itu DNF rate-nya itu sekitar 75%, which is dari sana aku ngerasa kayak untuk finish tuh agak tipis. Kenapa? Karena biasanya kalau nge-race itu saya tuh mentok-mentok di top 35 atau top 40% guys. Jadi kalau DNF-nya 75% dan yang lolos cuma 25%, kemungkinan aku tuh nggak lolos gitu besok. Tapi ya kita lihat besok, kita nggak tahu apa keadaan gunungnya itu gimana dan apa kondisi fisik aku tuh gimana. Jadi ya kita just give the best lah. Kalaupun nggak bisa finish ya minimal kita sampai puncak, bisa enjoy the view dan mungkin konten gitu. Itu aja kali guys. Oke, jadi ini aku lagi tinggal di Villa Ara. Jadi Villa Ara ini dekat di tempat Respect Collection yang ada di Hotel Nusantara. Jadi kayaknya sekitar 5 menit sampai 8 menit jalan kaki aja. Nah, kenapa tinggalnya di Villa Ara ini? Karena kan nanti walaupun kita untuk kategori 60 kita startnya dari Senaru, nanti finishnya itu akan ada di Sembalun. Jadi finishnya itu katanya di Hotel Nusantara itu. Nah, jadi kalau udah finish untuk jalan balik ke hotel itu jadinya dekat guys. Jadi untuk bersih-bersih dan istirahat. Makanya aku pilih Villa Ara guys. Gitu. Tapi tempatnya bagus sih. Oke, ini aku mau langsung ke Hotel Nusantara karena mau ngambil Respect. Sekaligus katanya jam 3 itu ada briefing guys, ada briefing. Biasanya sih aku jarang mau ikut briefing, tapi untuk yang kali ini harus ikut briefing guys, harus ikut briefing karena COT mepet dan terkenal paling susah. Jadi ya kita ikut briefing, kita dengar, mana tahu ada tips and trick yang bisa kita pelajari dari sana. Dan lagi pula ini pertama kali di Lombok, pertama kali di Rinjani, jadi ya let's see guys. Enaknya kalau ke daerah gunung itu ya kayak gini, peaceful guys, peaceful banget guys. Tuh Rinjaninya tinggi banget. Itu aku nggak tahu itu puncak atau bukan, kayaknya bisa jadi bukan puncak, bisa jadi puncaknya yang ketutup awan itu. Tapi pokoknya tinggi-tinggi banget. Lihatnya langsung wah gila, gede banget. Kemarin tahun lalu di Sorogo pas lihat Gunung Lawu itu juga kayak wah, speechless gitu. Ya, ini kayaknya lebih tinggi lagi deh. Jadi ya gila sih, gila. Mimpi apa bisa datang ke Rinjani guys. Guys, udah kelihatan Rinjani 100. Kayak masih sepi guys, kayaknya. Enggak deh, ternyata banyak suara-suara dari dalam. Berarti udah rame guys, udah rame. Mari kita masuk. Ini kayak pintu belakang, kita masuk dari pintu depan guys, pintu depan. Masuk guys, masuk. Masih kosong guys.
Wis. Ini masih ada 20 menit, kayaknya kita mulai dengan medic check up dulu kali ya. Kita di sini harus bawa surat sehat, tapi aku nggak bawa, jadi mungkin kita langsung ke medic check up. Bisa cek surat sehat di sini ya? Iya. Oh iya. Ya, disediakan guys, disediakan. Need a passport? Yes. Lu nyampe kita medical check up. Sampainya 2 hari lalu. 2 hari lalu. Ketemu Kak Wilson nih. senioran tuker. Oh iya. Dari Bandung loh. Pak Les dari Bandung. Saya dari Medan. Oh, dari Medan. Iya. Cek. Biasanya cek ini kalendernya tinggi nih kalau ngecek di depan sini. Oh iya, coba kita cek. Mas, saya boleh minta nomor HP Mas? Boleh. Pak Listian itu. Ini apa? Diikuti ya? Oh, ikut di sini ya? Tim dalam. Oh, di dalam ya? Di dalam. Sini ya? Ya. Timnya. Iya. Tim lari cari. Enggak sih. Cuma emang orang Jakarta. Itunya Alti Jakarta. Tiga-tiganya? Iya. Langsung. Ini masih tidur nih. Masih tinggi. 120/80. Bagus. Ini nggak tidur padahal. Iya. Di mobil aja tadi tidur nggak jelas. Oh, menurut saya. 36,6. Oh, kenapa gak ikut Ratu kayak tahun ini? 20. Tapi nggak bisa tahun ini, bentrok sama Aku aja belum dapat, paling ntar aja. 36,2. Oke, bagus Mas ya. Tensi juga bagus Mas. Semua bagus ya? 80 bagus Mas. 120 80 ya, normal ya. Terus apa lagi tadi yang di tangan itu? Satu AC oksigen 98%, Oke. sama dapat denyut nadinya 80 kali per menit, bagus. Bagus ya. Sama suhunya tadi 36,2. Semua oke ya. Oke, semua bagus. Semua oke guys. Iya. Mungkin karena nggak banyak peserta di sini. Kalau tadi banyak peserta antri itu dedakannya itu makin kerasa. Kalau kosong mungkin masih aman. Yang berapa kilo Mas? Ya, 60 kilo. 60 kilo, mantap. Besok ya, Sabtu berarti. Oke guys, hasil kita bagus semua. Jadi ini kita mau langsung ngambil respect guys, respect. Nih surat sehatnya. Sana ada sponsor-sponsor, Aqua, Fuga sama Nightcore. Ya, aku lampunya juga pakai Nightcore sih. Jadi ya pas lah ya. Aku mau beli power bank ya, karena power banknya itu light. Jadi aku nanti mau coba ngecek power bank di sana. Karena memang kebetulan mau beli power bank juga sih. Wih. Kayaknya ngambil respectnya di belakang sana guys. Ada banyak yang di sini. Masih ada 12 menit ke briefing. Jadi ambil respect dulu. 所以前面要尽量跑，要留在那个杆上面。上面就放那个坡，那个沙点。Semoga sih lengkap ya. Nggak tahu. Oke guys, jadi ini kita udah registrasi, tinggal ngambil BIB di sana. Lupa bawa jaket lagi, tapi nanti minta pinjam sama Kak Wilson dulu. Saya jaketnya di koper, lupa aku ambil. Kalau jalan balik lagi ke Villa Arah bakal berabe banget. Minimal sambil nunggu Kak Wilson lagi dicek, ini mau kasih lihat ada course mapnya. Ini pada ikut 60 kilo. Ini Kak Wilson itu cepat loh, tapi dia tahun lalu 19 jam, Kak off time 20 jam. Calon-calon nggak finish nih aku besok nih. Mepet. Kita coba lah ya guys, kita coba.
Oke guys, kita mandatory gear check dulu. Oke, kita mandatory gear check sama yang lain. Halo. Sama jersey size S. Vincent. Bener. 60. 60 kilo. Ya, 60 kilo. Kita mulai dari backpacknya ya. Bentar. Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Iya. Take your time. Jersey size S. Ini backpack. Oke, sekalian ditunjukin whistle-nya ya, fluidnya. Ini misalnya. Oke, perfect. Sekarang lightnya 60 sama extra baterinya juga. Lightnya ini. Oke, bisa tolong dicoba apakah dia berfungsi kembali? Coba aja. Ya, ekstra baterainya saya bawa powerbank. Oke. Oke. Sekarang kita ke whistle udah emergency blanketnya, raincoat sama first aid-nya. Bentar ya. Ya. Jimatnya ini. Oh iya. Jimat keberuntungan. Jimat keberuntungan. Ya, saya tunggu di Semoga garis final. garis final ya. Pokoknya nggak boleh gagal. Oke. Terus sama blanket. blanket sama raincoatnya. Raincoatnya ini ya. Ya, emergency blanket Oke. nih. Raincoatnya udah, first aid-nya tadi juga udah oke. Oke ya. Ada gelasnya atau bowl? Oke, udah ya. Nanti di atas nggak boleh bawa botol aqua gitu ya. Oke. Oke, selamat sukses sampai di Terima garis kasih. final. Terima kasih. Udah rame yang ambil. Lumayan, tapi besok akan lebih ramai lagi karena kita pesertanya 1000 lebih. Mau cerita dulu ya. Hari ini warming up. Warming up. Istirahat yang baik, yang banyak, makan yang cukup. Karena Baik. weathernya, cuacanya berubah-ubah dalam beberapa ya. beberapa Hujan ya baru hari ini ya? Iya, hujan. Jadi itu dia. Paket. Bawa antangin. Tanda tangan? Udah dimasukin. Oke. Nggak muat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Oke, selanjutnya di sini. Ya, halo. Halo. 3188. Oh, ini nanti shuttle ya? Ya, itu jadwal shuttle. Ini bayar apa enggak? Enggak. Enggak ya? Satu dari sini tadi. Dari sini ya? Iya, dari depan. Dari Vincent. depan ya? Jam 10, oke. Oke. Sip. Kategori 60. Iya, kategori 60. Jadi guys, di sini disediain shuttle guys. Karena untuk kategori 60 kita startnya di Senaru. Jadi mesti ambil shuttle jam 10. Fly off-nya jam 12. Gitu. Perjalanan ke Senaru berapa dari sini? Berapa lama? Sejaman. 1 jam. 1 jaman ya? 1 jaman guys. Ini nomor BIB-nya. Oke. Untuk drop bag. Oh, ini BIB, ini drop bag. Ya, ini stiker drop bag. Plastiknya ya? Ya. Oke, siap. Drop bag. Bajunya belum ya? Bajunya belum, Sandi? Baju Terakhir taruh drop bag 930 ya? ukuran M. 930 ya? Untuk kategori 60 sama 100 dari jam 9 pagi besok sampai setengah 10 Di malam. mana dia ya? Di sini. Nah, 60 kilo drop bagnya di checkpoint berapa ya? Di Tar. Sebelum puncak kali ya? Atau setelah puncak itu ya? Oh, di pos 2 ya? Apanya? 60 ya? Drop bagnya? Untuk Iya. drop bag. Oh, Di pos 2 ya? Di Tangingian. Drobeknya Ya. Di Tengengian. Iya. Oke. Ya. Size baju M ya? Oke, baik. Namanya sudah sesuai ya? Sesuai. Dibantu masukin ya mas ya? Oke, siap. Iya. Oh, talinya. Tetap. Iya. Tali tis maksudnya. Oke. Cepet guys, cepet. Siap. Selamat bersenang-senang. Terima kasih. Bersenang-senang apa nangis-nangis di atas ya? Nangis-nangis. Terharu ya. Oke, makasih Mas. Ya, siap. Oke guys, sekarang kita kayaknya bakal ada briefing. Jadi kita lanjut guys, lanjut. Di lantai 2 guys, briefing. Goodie bag ya. For the last 3 years, I'm also a runner. So Official. we try to do the Rinjani 100 and the race that we organize as also as my perspective as a runner. So we try to do it as best as we can, because me and here is Endra Siswanto. He is our technical director, also trail runners as well. So what we do in Rinjani is like we have same passion, same people who already finished this tough race want to come back.
where we can ask him later, why you want to come back? Even you already finished this race, why you want to come back? Yeah, that's why this Rinjani 100 have something different. Yeah, it's really challenging. It's really hard. Tough. Maybe people who want to come here is because they want to suffer. Oke guys, baru kelar briefing. Jadi ini mumpung gak ada orang ya, aku mau lihat course mapnya guys. Course mapnya. Ini untuk yang 60 kilo guys. Jadi dari briefing tadi dibilang COT-nya mepet. Jadi ya memang sengaja dibuat mepet kan ya, biar susah ya. Terus di sini itu nanti bakal parah sih. Dari kilometer 0 elevation 600 langsung ke 2618 11 kilo. Jadi 11 kilo itu kena elevation gain sekitar 2000 meter. Jadi bakal naik terus ke WS1. Nanti dari WS1 ke WS2 yaitu Sembalun Rim itu ini bakal turunnya itu bakal ngelewat samping danau guys. Jadi kalau tahun-tahun lalu itu karena dia di samping danau tapi karena nggak hujan itu bisa jalan aja. Tapi untuk yang tahun ini tadi di briefing katanya pas mereka ngecek rute itu airnya selutut guys. Jadi disediain tali. Itu nggak tahu deh sebelah danau itu berapa panjang. Kalau 1 kilo 2 kilo lumayan juga ya kalau selutut airnya. Tapi kita lihat besok itu beneran selutut atau enggak gitu. Terus di tahun ini untuk WS2 itu dikasih cut-off time. Cut-off time-nya jam 10 pagi. Jadi kita flag off-nya jam 12. Cut-off time cut-off point di WS2 itu di kilometer 18 itu check-in-nya harus sebelum jam 10 pagi guys, which is 10 jam. Dan habis itu kita akan ke summit langsung kilometer 22,5 elevation gain 3726. Jadi dari sini ke sini itu juga 1000 ya guys. Jadi bisa dibilang kalau aku lihat sih ini semua sampai ke summit kira-kira elevation gain itu pasti udah bakal kena 3500 sampai 4000 guys. Kita lihat lah. Ya, besok kita lihat kalau misalnya sampai summit itu kita bisa sebelum jam 11 itu mungkin kita bisa push untuk coba finish guys. Tapi kalau udah jam 11 jam 12 mungkin harusnya udah gak bakal finish dan konten aja kali. Mumpung udah di atas kan gitu. Ya kita lihat aja sih. Soalnya mereka ngeluarin dari Rinjani 100 ngeluarin guide kalau yang paling lambat sampai di summit itu jam 11 itu masih bisa finish. Tapi kalau udah di luar jam 11 itu harusnya udah nggak bisa finish. Jadi makanya kalau besok ternyata di atas jam 11 most likely aku udah nggak bakal nge-push dan konten aja. Karena toh bakal Indian DNF juga kan. Gitu. Terus di sini untuk kategori 60 ada dropback satu dropback di pos 2 Tenggian. Nah itu dari summit kita balik ke WS2 lagi, terus baru kita ke WS3. Nah itu sampai sini itu kita udah 31,5 km guys. Jadi halfway ke cut-off time ke finish line maksudnya. Terus apa lagi ya? Gila sih, sampai sini itu cut-off time-nya tuh 10 jam guys. Baru 18 kilo 10 jam. Jadi sisa 42 kilo sampai kilometer 60 itu 10 jam sisanya gitu guys. Kayak nggak sempat sih. Jadi kalau misalnya saya sampai di sini itu jam 10 itu most likely aku juga kayaknya ngonten aja karena udah pasti nggak bisa finish. Katanya kalau aku nggak salah slowest itu jam 8 pagi di sini. Ya kita lihat lah besok gimana guys. Nah ini kelihatannya di awal itu bakal naik terus turun dikit terus naik sampai ke puncak guys. Nah nanti dari sini baru enak downhill. Tapi downhillnya nggak tahu pasir-pasir itu susah atau enggak. Jujur aku belum pernah. Jadi ya kita lihat lah besok gimana. Oke guys, ini yang 60. Kalau sisanya mah yang 162 nih bisa. Ini kalau yang 100 ini 36 jam. Mereka flag off-nya barengan dengan kita yang kategori 60. Tapi nanti bagian di sini mereka diputarin lagi guys sebelum finish. Nah kalau 162 tuh startnya di Belanting, Pantai Belanting. Jadi bener-bener dari laut ya. Makanya di Rinjani ini kan ditulis nih Marvelous Trail Sea to Summit ya. Marvelous Trail
situ summit, karena untuk kategori 162 itu mereka mulainya dari pantai baru langsung naik sampai ke puncak Rinjani guys. Gila sih, 162 kilo elevation 13.600. Parah. Dah, ini gini aja. Tadi hujan, jadi saya sempat duduk di sana dulu ngobrol-ngobrol sama peserta lainnya. Ini karena udah nggak hujan, mungkin aku mau lihat-lihat booth. Tapi kayaknya tadi sekilas aku lihat booth expo tuh nggak banyak, paling 3-4 stand. Atau mungkin belum buka, aku kurang tahu. Tapi kita bisa lihat itu. Habis itu mungkin balik ke hotel guys untuk rest. Di bagian sini ada kolam guys, Rinjani 100, kolam, terus view Rinjani. Itu kayak puncaknya di sana deh guys. Nggak kelihatan lagi yang lebih tinggi dari itu. Cuman itu yang paling tinggi kayaknya, itu puncaknya. Mungkin ya guys, mungkin. Karena tadi udah hujan, awannya udah mulai hilang. Ini kayaknya besok entah ada yang habis finish tuh nyebur sini nggak ya? Kayaknya nggak boleh ya. Tapi nggak bersih-bersih amat juga sih. Jadi mungkin boleh. Apa bedanya kalau nggak gitu bersih terus orang tempat kan? Kayaknya nggak ada bedanya. Bakal enak nih kalau habis finish bisa nyebur ke dalam sini. Oke guys, ini ada bendera-benderanya guys. Jadi tahun ini ada 46 nationality atau Rinjani 100 tuh pesertanya tuh dari 46 negara guys. Dan 53%-nya itu katanya bukan orang Indonesia. Jadi orang Indonesianya itu minoritas. Bukan minoritas sih, kalau kita di totalin kita masih jumlah lebih banyak. Cuman kalau secara orang internasionalnya kita totalin, mereka 53% guys. Berarti orang Indonesianya cuma 47%. Gitu guys. Dan aku tadi di sini sih ngeliatnya banyak yang dari Singapura sama Cina kayaknya ya. Singapura dan Cina. Karena aku dari Singapura, datangnya dari Singapura, aku tahu dari grup-grupnya Singapura, walaupun mereka dari Singapura itu sebenarnya orang-orang Cina yang kerja di Singapura guys. Gitu. Oke, kita lihat ke depan guys, ada apa. Oke guys, kita cek bib kita loh, cek bib. Wis, muncul 60 kilo guys. Tidak kan? Selalu kayak gitu sebelum acara itu pasti deg-degan. Ini gate ini bukan untuk start line ya. Kita start line-nya di Senaru. Jadi mesti naik shuttle bus ke sana. Gate di sini itu untuk finish line guys. Finish line. Kalau kita bisa lewat gate ini udah luar biasa sih. Nggak tahu bakal bisa lewat gate itu atau enggak. Iya. Terus Race Expo hampir nggak ada. Cuman ada Nightcore doang. Aqua sama Fuga. Fuga itu kan yang merek-merek sepatu, gear untuk trail running. Nightcore, ya lampu aku Nightcore, tapi aku mau beli power bank sana karena power bank Nightcore tuh lumayan ringan. Dan Aqua, air putih lah ya. So nothing much. Which means bahaya juga nih. Aku nggak bawa banyak gel dan lain-lain. Mungkin harus beli makanan atau apa. Atau kita cek lagi ke sini, mana tahu ada booth lainnya besok guys. Ya, thank you. Guys, habis guys, dia punya power bank habis. Untung kita punya power bank sih, tapi punya dia habis. Padahal punya dia tuh aku pengen beli keringan soalnya. Dan kalau lampunya aku udah punya, jadi kita skip guys. Ini cuman merchandise Rinjani. Actually nothing much sih berarti. Ya nothing much. Jadi mungkin gitu dulu aja. Mau balik ke villa untuk istirahat guys. Sama mikirin nanti untuk apa? Hydration makanannya tuh gimana, nutritionnya gimana. Halo guys, ini kita udah ngambil respect. Tadi aku udah drop tas balik ke villa. Jadi ini mau keluar, mau cari makan sambil ngeliat apa sekitar ada apa gitu. Soalnya tadi kalau teman-teman lihat exponya kayaknya nggak ada apa-apa ya. Aku nggak tahu nih, biasanya Rinjani 100 tuh memang selalu begitu atau memang cuman tahun ini yang kayak gitu. Atau juga bisa jadi hari ini kan hari Kamis. Mana tahu mungkin hari Jumat booth baru buka, juga kurang tahu ya.
Cuman dari tadi yang aku lihat sih tendanya udah nggak ada lagi sih. Jadi memang cuma ada merchandise, Aqua, Kailas Fuga sama Nightcore gitu. Bahkan yang kayak jual-jual kayak gel atau perlengkapan untuk lari buat misalnya ada pelari yang nggak bawa misalnya kan, itu nggak ada guys di sini. Dan di sini juga setahu aku nggak ada toko trail running guys. Ya nggak ngerti juga ya kenapa bisa nggak ada. Biasa sepengetahuan saya expo lari itu pasti ada gitu. Untung sih saya bawa, cuman memang mungkin agak pas-pasan. Jadi ini saya rencana mau ke Indomaret atau apa sekalian restock dikit lah. Ya mau ke Indomaret sekalian restock dikit gitu. Jadi buat teman-teman yang tahun depan mau ikut Rinjani 100, kalau berdasarkan pengalaman aku yang hari ini, aku ngelihat sih nggak banyak yang jualan. Jadi teman-teman kalau bisa langsung prepare aja, bawa dari kota kalian. Jadi beli dulu, bawa ke sini. Karena aku sih juga nggak nyangka pernah ada race yang nggak ada booth yang jualan gel dan lain-lain sebagainya. Nah emang nih terkenal susah. Jadi bukan susah secara rute juga, dari segi lainnya juga susah. Oke guys, ini kita jalan. Tapi cuaca di Sembalun ini sejuk banget guys. Ketinggiannya udah di 1200. Jadi ya sejuk, enak. Pemandangannya juga kayak sawah-sawah gitu. Itu kayaknya puncak Rinjani deh guys. Oh ketutup di sana, ketutup. Pas di depan villa itu, pas di depan villa Ara itu langsung kelihatan. Itu kayaknya puncaknya menurut aku. Soalnya aku lihat sekitar dia paling tinggi. Ini di jalan besarnya guys. Jalan besar pas di keluar Hotel Nusantara itu sama Villa Ara itu. Pokoknya salah satu sepanjang jalan ini aku lihat jualan makanannya di sini-sini aja guys. Di sepanjang jalan ini. Atau enggak jalan belakang lah. Tapi nggak banyak sih, cuman di sekitar ini aja guys. Mungkin kalau naik motor atau naik mobil mungkin bisa pergi agak jauhan dikit, tapi kalau enggak ya harusnya di sekitar ini aja guys. Udah guys, ketemu Indomaret Xavier guys. Kita beli Soy Joy, kita beli 2 Soy Joy. Terus kita beli ada snack gitulah. Tapi snacknya untuk makan malam ini, bukan untuk besok kayaknya 2 Soy Joy cukup deh. Soalnya nggak ada yang menarik lagi guys. Adanya rasa coklat kalau pas lagi lari itu jelek banget. Oke, kita lanjut dulu guys. Ketemu si bule di Indomaret. Si bule lari 162 kilo guys. Katanya dia tahun lalu lari 100 kilo finish. Jadi tahun ini mau balik lagi. Dan katanya dari semua race yang pernah dia lakuin, Rinjani paling susah guys. Bahkan yang untuk yang 60 kilo itu Rinjani yang paling susah. Ya siap-siap lah ya guys, siap-siap. Ini kita cari makan dulu guys, cari makan. Halo guys, jadi ini aku lagi di Darlin Resto. Jadi dekat banget tadi sama keluaran Hotel Nusantara. Ini mau makan, ada pesan 2 carbo loading ya. Tadi 2 nasi, 1 sate ayam sama capcay. Nah, capcaynya udah datang nih, capcay ayam. Dia bentuknya kayak kuah gitu guys. Nah, kalau satenya belum datang nih. Jadi aku mau makan dulu guys. Makan dulu. Coba. Enak guys, micin tapi micin. Tapi enak guys. Ini yang kita butuhkan. Sebelum lari kita butuh banyak salt ya. Jadi nggak perlu bawa salt stick lagi nih, berlebih saltnya. Oke, makasih. Nah ini satunya guys. Gelap kali ya. Iya ini satunya. Kita langsung coba satu aja guys. Kelihatan nggak? Coba. Satunya luar biasa. Teman-teman datang sini harus makan satunya. Oh gila, enak loh satunya. Dia punya ayam juicy banget. Jadi
Kalau aku bakal kesini, aku nggak bakal pesan capcaynya, aku bakal pesan satenya. Mungkin pesan 2 porsi guys. Aku tambahin satenya. Oke, makan dulu ya guys, makan dulu. Oke guys, jadi ini aku balik di Villa Ara guys. Habis makan 2 porsi tadi, ini balik ke Villa Ara. Kayaknya belum komplit gitu kalau ke gunung itu kita belum makan Indomie guys. Nah makanya tadi kebetulan di Villa Ara restorannya itu dia punya Indomie. Jadi aku pesan Indomie 2 bungkus guys. Indomie goreng dengan telur ya. Tapi telurnya malah direbus kayak gitu ya. Bukan mata sapi gitu guys. Kalau wangi sih wangi ya. Tapi kalau cabenya ini nggak berani makan guys. Ntar perutnya masalah besok Riz. Jadi mesti dipisah-pisahin. Tapi kita coba guys, kita coba. Masa nggak kasih kalian lihat ya, aku makan Indomie. Makanan favoritku ini. Tiap hari pas zaman kuliah itu makan Indomie. Luar biasa guys. Oke, lanjut makan dulu. Karbo loading. Oke guys, jadi ini aku udah balik di kamar, mau istirahat. Mungkin sebelum istirahat aku mau edit video ini dulu biar bisa publish dan teman-teman bisa langsung nonton. Jadi basically gini, Respect Collection untuk Rinjani 100. Nothing much sih. Ini apa? Di bagnya juga nggak ada apa-apa selain BIB doang. Jadi nggak ada souvenir lainnya lah. Jadi kalau aku boleh rangkum, Rinjani 100 ini tampaknya khusus untuk pelari-pelari yang serius-serius saja. Jadi nggak ada embel-embel kayak goodie bagnya banyak barang gitu, nggak ada. Jadi ya murni cuma pip doang. Bahkan Race Expo juga nggak ada apa-apanya guys, kosong. Jadi ya murni fokus ke race doang. Gitu deh. Yaudah, gitu aja teman-teman. Thank you udah nonton. Doain aku bisa finish walaupun chance-nya kecil, tapi ya semoga aku bisa finish. Thank you teman-teman. Like video ini kalau suka dan jangan lupa subscribe. Bye bye.